Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak sekalian, kita lihat kembali di Kitabul Maram. Masih di babul qasmi, di bab pembagian atau penggiliran kepada istri-istri. Terakhir di bab 9, hadis 925 ya terakhir. Kita lihat di hadis yang ke 926. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau Nabi itu yas'alu, beliau bertanya fi maradihi, pada waktu sakitnya, alladzi yang mata wafat fihi, padanya, pada sakitnya tadi. Apa tanya beliau? Aina ana ghadan, di mana aku besok? Artinya giliranku besok itu jatuhnya di istri saya yang mana ya? Yuridu, beliau Nabi itu mengendaki yauma Aisyata, di giliran harinya jatuh kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fa'adina, maka mengizinkan lahu kepada Nabi, siapa? Azwajuhu, istri-istrinya. Yakunu, adalah beliau itu, haitsu, di mana, sya'a, dia kehendaki, beliau kehendaki. Fakana, maka adalah fi baiti Aisyah, adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aisyah. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah tentang permintaan atau pertanyaan kepada sesuatu yang bukan jatuh giliran beliau, tapi beliau mengendaki di salah satu istri yang beliau tunjuk. Ketika beliau sedang sakit keras, kemudian sebab dari kematian beliau lantaran sakit ini. Ketika sakit keras itu beliau bertanya, aina ana ghadan, besok itu saya gilirannya ke rumahnya siapa? Ke istri saya siapa? Beliau Nabi itu mengendaki gilirannya ke harinya Aisyah. Jadi mungkin kalau bahasa kita, besok saya itu dijatuhkan di tempatnya Aisyah toh, permintaan beliau. Maka semua istri itu mengizinkan kepada Nabi, ya, merelakan, ya, untuk di hari beliau, di saat-saat beliau mau wafat itu di tempatnya atau gilirannya Aisyah radhiyallahu anha. Pokoknya apa yang beliau kendaki ya, haitsu sya'a, terserah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan di rumahnya Aisyah atau ditempatkan di gilirannya Aisyah radhiyallahu anha.
Jadi maksudnya bagaimana hadis ini? Kalau seseorang yang punya istri lebih dari satu, kan digilir. Kalau belum waktunya giliran istrinya itu, mestinya kejatuh istri nomor 2 kok. Si suami ini minta ke nomor 4 misalkan, asal kerelaan daripada tepatnya yang mau ditempati oleh Nabi itu jatuh giliran itu tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Sauda binti Jam'ah. Jadi Sauda binti Jam'ah itu giliran jatuh, mestinya Nabi itu bermalam di tempatnya itu, tapi dihibahkan waktunya itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya boleh-boleh saja. Jadi mestinya hak dia, tapi haknya itu diberikan kepada orang lain, yaitu baru boleh. Tapi tanpa seizin, ya punya istri lebih dari satu. Ini istri ini 2 malam, terus jalan 1 malam, dan ini tidak boleh. Itu namanya berbuat yang tidak adil. Mestinya digilir dengan sama. Kecuali kalau nikah ya, kalau nikah baru. Punya istri 3, kemudian nikah. Jadi istri keempat ini nikahnya itu dengan perawan, maka ada sunnah tinggal bersama perawan itu 7 hari atau 7 malam. Ya, boleh. Kalau nikahnya janda maka 3 malam. Boleh 7 malam boleh. Dan janda. Tapi kalau janda itu 7 malam maka menggilir semua istrinya itu juga 7 malam. Kelamaan nanti. Dan ini tidak harus. Misalkan istrinya ya nikah ini, udah, Rasulullah, atau sudah mas, saya 2 hari saja misalkan, tidak apa-apa. 2 hari saja terus digilir, tidak apa-apa. Ini artinya kerelaan kepada yang punya hak. Maksudnya begitu, punya hak itu kerelaan. Dan itu kan sebagai kebiasaan saja, bukan menjadi satu kewajiban ya. Artinya 7 hari menikah dengan gadis, kemudian 3 hari menikah dengan janda, gilirannya itu bukan suatu keharusan, tapi kebiasaan. Kalau melakukan hal semacam itu berarti sesuai sunnah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka ya lebih baiknya ya mengikuti itu, kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini pada giliran-giliran gitu ya. Boleh minta sebelum giliran salah satu istri, tetapi dengan izin istri yang jatuh atau istri yang lain. Sudah Rasulullah pokoknya terserah jenengan lah ya. Minta kepada Aisyah. Wa anha, dan darinya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata si Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila aroda safaron, beliau itu mengendaki untuk bepergian, aqra'a bainan nisa'i, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Fa ayyatuhunna, maka mana-mana si istri tadi yang undiannya tadi kharaja keluar, sahmuha, maka bagian si istri tadi kharaja biha ya. Nabi itu keluar dengan istri tadi, ma'ahu, bersama Nabi. Kharaja biha, keluar bersama istri tadi ya, ma'ahu, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhak istri tadi keluar perjalanan atau bersafar dengan Nabi. Jadi di kopi kayak arisan itu loh, istrinya 4, udah namanya 4 itu dimasukkan ke botol kopi, kemudian diambil 1 atau dijatuhkan 1, dibuka. Kok misalkan kok Sauda binti Jam'ah, nah misalnya jatuh dengan saya tidak berkendak, dikasihkan orang lain juga bisa. Nah, itu tanpa kopiok lagi. Atau permintaan, kok jatuh saya lagi gak enak badan gitu.
saya tidak usah diikutkan ke kopiok lagi misalkan, boleh. Atau si Saudah binti Zam'ah misalkan bersama Aisyah mawon nggih, tidak apa-apa. Ya, gitu. Jadi ngopiok. Nah, ini ya. Arisan, tapi arisan menemani Nabi dalam bepergian. Atau seorang suami meminta izinnya kepada istri-istrinya, besok saya mau safar itu bersama Aisyah gitu. Nah, misalkan itu. Pripun istri yang lain itu loh. Nah, kalau sepakat, betul apa-apa, ya sudah. Tidak apa-apa. Atau kepada istri ini yang judi intinya. Kalau punya istri lebih dari satu. Satu judi lagi padha mawon nggih. Jenenge ya kuwi dilebokke bola-balik ya sama saja. Tidak perlu diundi. Sesuk safar Bu. Nah, atau yang perempuannya atau istrinya yang berkepentingan di daerah agak jauh, maka suaminya ini wajib untuk memahromi. Atau mungkin anaknya sudah besar atau pakliknya ya, mahrom. Artinya mahrom itu seseorang yang tidak bisa dinikah. Itu namanya mahrom. Hadis terakhir dari bab ini, hadis 928, Wan Abdillah bin Zam'ah, dan dari Abdillah ibni Zam'ah qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajlidu, janganlah memukul. Menjilid itu artinya memukul dengan semeti, pecut. Ahadukum, salah satu dari kalian, imro'atahu, kepada istrinya, jalda, kayak pecutan atau pukulan, al-abdi, seorang budak. Rawal Bukhari meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Jadi kalau suami janganlah memukul kepada istri sebagaimana memukulnya si budak. Berarti artinya boleh memukul istri itu kalau diperlukan, dan itu jalan terakhir. Oke. Kalau istri ini berbuat nuzus, bisa juga malah diceraikan. Artinya kalau istri ini berbuat satu kesalahan, kemudian ditegur dulu, ya, dinasihati, kok bablas, pisah ranjang, turunnya buat tenak awal saya buat pelajaran. Nah, setelah itu kok saya nekat, nah sudah pukul, tapi jangan muka. Kalau di hadis lain tidak boleh wajah. Yang kedua, kalau di hadis ini tidak boleh memukul sebagaimana budak. Artinya kalau memukul budak itu agak dikeraskan, tidak apa-apa, karena memang budak itu disetarakan dengan apa? Dengan barang, masalahnya bisa dijual belikan, kayak barang, kayak punya budak, terus pun boten seneng, gotong pangsar, tak dol, tidak apa-apa. Kalau ditawa-tawa budakku tukuran, nah, dan budak ini juga boleh meminta kepada tuannya untuk merdeka. Tuan, buat saya ini diperdekakan, harganya saya berapa toh? Kalau dijual itu, seperti yang dilakukan oleh Bariroh. Kalau budak yang menginginkan dia merga dengan membayar harganya, itu namanya budak mukatab. Nah, ini boleh bikin proposal sekarang, boleh cari sponsor. Lah nampaknya si Bariroh ini dulu ya kejadiannya yang memerdekakan itu Aisyah, karena minta bantuan ke Aisyah. Dan harta waris daripada budak ini milik yang memerdekakan. Yang merdeka. Lah misalkan Aisyah, saya tak merdeka tidak jadi budakku, ya tidak masalah. Ya, dimerdekakan, dibebaskan. Nah, maka ketika Bariroh sudah merdeka, dimerdekakan, kemudian suaminya masih dalam keadaan budak, maka ditarik oleh Rasulullah. Bariroh, kamu kembali kepada suamimu atau kamu menginginkan kemerdekaan? Si Bariroh ini tanya, ini perintah apa
cuman pemberitahuan saja ya Rasulullah. Artinya apa? Ini perintah atau pilihan? Kalau ini perintah tak lakoni, saya kembali kepada suami saya dan saya jadi budak. Tetapi kalau ini cuman menjadikan pilihan, maka saya akan memilih jadi merdeka saja dan pisah dengan suami. Ya. Nah, kalau ini soal memukul nih. Tapi orang-orang yang beriman itu tidak seperti itu. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dituntun oleh Al-Quran. Dan Al-Quran mengajarkan sesuatu yang baik. Meskipun boleh memukul, tapi pukulan-pukulan itu bukan pukulan yang menyakitkan, tetapi mendidik. Hanya sebagai persyaratan tanda suami ini adalah benci apa yang dilakukan oleh si istri ini. Maka dengan adanya Al-Quran ini, Masya Allah, kita ini sudah dimuliakan dengan Al-Quran. Dan ada orang yang diasorkan juga dengan Al-Quran. Kan ada ayatnya, begitu diciptakan manusia dengan fi asani takwim, kemudian ayat itu dilanjutkan summa rodadna was falasafilin. Tapi kalau dia kafir, akan saya kembalikan makhluk itu, manusia itu ke tempat asfala. Asfala itu tempat yang rendah. Asfala safil itu paling rendah. Jadi asfal itu rendah, tapi safil yang paling rendah. Jadi menjadi hamba, menjadi makhluk rendah dari yang terendah. Subhanallah. Dengan adanya Al-Quran. Subhanallah. Kan gitu. Bahkan kita punya iman itu karena ada Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran tidak punya iman. Bukan kita saja, Rasulullah. Nabi Muhammad itu tidak ada Al-Quran, tidak ada iman. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta la tadri mal kitab wal iman. Surat Asy-Syura ini saya lihat ayat ke-52. Dan begitulah aku mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan. Ruhan ini adalah Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran, ruh min amrina, dari perkara kami. Dari perkara kami. Ma kunta tadri. Ma kunta ini ke Rasulullah, tidaklah engkau itu mengetahui mal kitab, apa itu kitab. Walal iman, dan apa itu iman. Jadi seandainya aku tidak mewahyukan Al-Quran ini, kamu tidak mengetahui tentang kebaikan-kebaikan kemuliaan kitab dan tidak mengetahui tentang keimanan, apalagi kitab. Insyaallah. Nah, la ilam yahdini rabbi la akunanna minadh-dhallin. Seandainya Rabbku, yakni Allah Ta'ala itu tidak memberikan hidayah kepadaku, maka aku ini termasuk orang-orang yang sesat, tidak beri petunjuk. Padahal Al-Quran itu sifatnya adalah apa? Hudan, fihi hudan. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di awal-awal surah Baqarah kan seperti itu, insyaallah. Nah, sekalian ya, hendaklah kita belajar Al-Quran terus, bagaimana caranya bisa baca. Setelah bisa baca, terus dibaca. Setelah itu dipahami bagaimana isi Al-Quran ini. Ya, membaca Al-Quran itu baik, tapi akan lebih lagi kalau dia akan tahu dan mengamalkan, mengamalkan apa yang. Dan dalam pengamalan itu kan mastata'tum, ittaqullaha mastata'tum, sekemampuan yang ada ini dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Selesai di bab pembagian al-qasmi. Sebelum masuk ke bab berikutnya, mungkin Bapak-bapak sekalian ada yang ditanyakan dari bab-bab tentang penggiliran, meskipun kita tidak menggilir, tidak ada ilmu. Mas Nawasulata Baruba,
babul khulqi ya. Bab khuluq. Nah, gitu. Khuluq. Ya. Khuluq itu artinya kan melepas, ya. Melukar. Jadi kayak orang memakai pakaian kemudian dilepaskan pakaiannya. Ya. Khuluq ini adalah perceraian atas permintaan istri. Mbok kula niki dicerai to. Nek suami ini bilang ora, ya mboten. Istri itu tidak bisa mencerai meskipun satu hari ngomong 1000 kali, tidak bisa cerai. Kowe tak pegat Pak, oh tidak bisa. Wali. Tapi seorang suami begitu, kamu tak pegat lah ya. Aku gurdolaran ya jadi pegat tenanan ngoten nggih. Kenyataannya dia aku tak pegat, tapi dengan bahasa yang memang betul megat, bukan wis mulya kono. Nah ini kan beda. Wis lunga kono, itu berbeda. Nyangonggone wong tuamu kono, itu kan berbeda. Tapi kalau begitu kamu tak cerai, nah udah kepada istrinya kok bilang begitu, cerai ya, talak 1. Ya tapi ini seorang perempuan. Perempuan minta cerai. Kalau suaminya mengiyakan iya, tapi nanti si istri ini mengembalikan mahar yang dulu pernah dibayarkan kepada dia, balik tandanya untuk melepaskan ikatan tadi. Jadi batal ke pernikahan istilahnya gitu. Hadis yang pertama dari bab ini, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak imra'atan Thabit bin Qaisin, bahwasanya istrinya Thabit bin Qais atat an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ngerawui tapi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkatalah si istrinya Thabit bin Qais, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Thabit bin Qaisin, Thabit bin Qais artinya suami saya ini, ibu tidaklah aku itu mencela alaihi atasnya Thabit bin Qais si suamiku, fi kholkin pada urusan akhlak, artinya akhlaknya bagus. Dia veteran perang Badar, perang Uhud, perang Uhud. Wala dini, dan tidaklah aku mencela agamanya bagus, akhlaknya juga bagus. Walakini, akan tetapi akrahu, aku ini tidak suka al-kufra fil islami, berbuat kekufuran pada urusan Islam atau pada masuk Islam. Setelah masuk Islam saya tidak mau berbuat kufur kepada suami. Artinya suami saya itu memang akhlaknya baik, agamanya baik. Ning dos pundi nggih? Kula niki nek ngladeni suami saya itu wong kula mboten remen. Nek kula gremeng, kula ini takut menjadi seorang suami yang kufur, istri yang kufur. Terus nek ngladeni wong kula mboten seneng. Akhiripun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atarud dina, apakah engkau mengembalikan alaihi atasnya, atas suamimu Thabit bin Qais itu, hati kotahu, kebunnya, kebun itu dijadikan mahar oleh Thabit bin Qais, apa kamu mengembalikan itu? Kalau berkata istrinya, naam, iya. Betul mau tahu kita kalau balik nih. Intinya minta kepada Rasulullah supaya dipegat ke, kalau memang megat mawon, diceraikan saja sama suami saya. Gitu. Kamu mau mengembalikan kebun yang menjadikan mas kawin dulu? Nah, mau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqbal, terimalah
al-hadiqatan kebun tadi. Jadi ini bicaranya kepada Sabit bin Qais. Sabit bin Qais tomponan kebun kuwi mau. Pengembalian mahar tadi terimalah. Wa talikha dan tolaklah. Tatliqatan dengan satu kali talak. Nah, kowe tak pegat lah aja. Istriku kamu putus. Kalau di kitab Bukhari itu namanya istrinya itu namanya Jamilah. Ya, Jamilah. Namanya udah bagus ya. Dia wong ayu itu jenenge ayu Jamilah. Jamilah. Lagunya Jamal Mirdad dulu ya. Zaman jahiliyah lah dia senang-senang nyanyi. Rawal Bukhari melewatkan hadis Bukhari wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat lahu miliknya Imam Bukhari, di riwayat lain, di hadis lain yang diriwayatkan Bukhari juga, wa amarohu, dan memerintahkan ditolakiha. Jadi Nabi merintahkan untuk tolak, cerai. Bojomu njaluk cerai-cerainan wae. Wali Abi Dawud, dan pada Abi Dawud, At-Tirmidzi dan Tirmidzi, wa hasanahu, dan Tirmidzi menilai hadis ini hadis yang hasan, menghasankan hadis ini. Ana imra'ata Sabit bin Qaisin, bahwasanya istrinya Sabit bin Qais ihtala'at, ya, minta diceraikan, minhu darinya, dari suaminya. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan atau berbuat iddatah, ya, idahnya si Jamilah tadi, si istrinya Sabit bin Qais tadi, haidotan, satu haidan, tapi cuma satu haid tadi, 1 bulan itu, 1 haid. Wa firatin, dan dalam satu riwayat Amr bin Syu'aibin, dari Amr bin Syu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jadihi, dan dari arah kakeknya, inda bin Majah, di hadapan Ibnu Majah, Anasabita bin al-Qaisin, bahwasanya Sabit bin Qais karena adalah damiman, laki-laki yang bukan bagus, bermuka jelek, tengkletot. Wa ana, dan adalah imra'atahu, istrinya, qalat, berkata, laula, kalaulah tidak, makhafatullahi, aku itu takut kepada Allah, idza dakhala alayya, apabila suamiku masuk kepadaku, laba soktu fi wajhihi, sungguh aku akan meludahi wajah suaminya tak ludahi. Insyaallah kan, padahal sekalian nggih, kalau di sini sampai mana tadi kalimatnya, sampai basoktu itu bukan udah ini kalau busok gitu. Itu kental. Jadi ya Rasulullah pripun nggih, nek kula niku mboten wedi dosa ngoten lho, mboten durake Allah taala. Garwa kula nggih Sabit bin Qais niku mlebu kamar kula jane lajeng kula idoni. Niku saking kebenciane luar biasa. Masyaallah. Wis nek kaya ngono iki ya wis tak pegatke lho, wis kaya ngono menine lah Rasulullah. Wali Ahmad, dan pada Imam Ahmad min hadis Ishaq bin Abi Hasmata, dari arah hadisnya Sahal bin Abi Hasmah. Wakana, dan adalah dalika, yang demikian itu, awala khul'in, permulaan terjadi khulu fil islami, pada Islam. Dan pertama kali terjadi seorang perempuan minta cerai, ya ini Jamilah ini kepada Sabit bin Qais. Sekarang banyak sing ngoten iku akeh. Nek kon balekke mahare yo ora, ngoten iku ora. Nek iso malah nuntut to, minta cerai to malah nuntut. Nah, kan ngene pun.
Apalagi kalau di kalangan orang-orang Jawa tertentu atau orang-orang ketimuran tertentu itu kan masih murah, murah. Tapi kalau orang Arab itu kan mahar itu berat, karena mengembalikan itu ya pikir-pikir, karena maharnya tinggi sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Kalau rumah sama isi rumahnya itu ya semuanya sudah biasa. Nah inilah terjadi seperti ini. Jadi hadis ini menceritakan tentang Qais bin Sakti. Ada juga. Apakah Jamilah ini perempuan yang jelek ya? Namanya tidak suka. Tidak suka. Oh sampai kebenciannya mau diludahi. Kalau tidak takut. Nah nampaknya piye nek suatu saat orang iso ngempet terjadi seperti itu. Wong namanya juga orang tidak suka. Apalagi dalam riwayat Bukhari tadi dikatakan adalah si Thabit bin Qais adalah laki-laki yang damiman. Damiman itu ya kayak kalau kita gambarkan ya cilik endi terus ya tidak berwajah. Nah, templetot ada juga yang model-model perempuan seperti ini. Intinya kalau dikhawatirkan orang berumah tangga itu justru menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam urusan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ya sudah lepaskan saja. Ya lepaskan. Sekarang kan malah seneng kan malah oh bener ya wis wong ora njaluk pegat kudu tak pegat ya lah. Ada juga seperti itu. Dan kalau orang tidak paham itu, begitu ada percecokan sedikit kamu tak cerai, sedikit kamu tak cerai. Saking tidak pahamnya. Ini tidak paham. Ada juga model laki-laki itu kalau bicara bukan hanya mulut tapi tangan. Itu dilaknat betul. Dilaknat sedikit kampleng itu. Tadi malamnya dikumpuli itu ya, itu kampleng lagi itu kan. Wah, masya Allah ini model Bapak kepada istri, kepada anak jangan sekali-kali memukul kecuali sesuatu yang ada dalil.